3 Tegal dengan nomor peserta PPG 201699618357 dengan nomor induk mahasiswa PPG 1923750072. Program studi Bahasa Indonesia asal perguruan tinggi Universitas Pancasila, pengelola pengawas UP Universitas Negeri Yogyakarta. Biodata ini sebagai salah satu syarat untuk pembuatan video uji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelas 7C. Hari ini apa kabarnya dengan kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Excelsia, prestasi, yes. Ya. Hari ini siapa yang berangkat ya? Kelas 7C. Rahma. Oh ya, Rama. Kenapa Rama? Oh ya, sakit. Siapa lagi yang berangkat? Pakai. Siapa lagi? Oh iya, Pak I. Papa sama Pak I. Ya. Pak I kamu Pak I? Pak I nggak izin, oh ya izin. Ya, Pak I izin. Nggak apa-apa. Alhamdulillah ya, kalian semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Ya. Sekarang pelajaran dengan mapel Ibu bahasa Indonesia mulai. Ketua kelasnya boleh disiapkan dulu. Ya silakan disiapkan dulu. Kita berdoa. Siap berdoa mulai. Cek. Sebelum Ibu untuk angkat lagu Indonesia Raya. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pelajaran dimulai. Menggunakan SDK dulu ya. Pelajaran dimulai. Menggunakan SDK dulu ya. Supaya kalian tidak bosan biasa. Ya, yang putra silakan berdiri di sini untuk yang putra. Sini yang putri sama yang putri ya, silakan. Berdiri dulu seperti kalian kereta-keretaan. Silakan berdiri dulu. Yang putra sini, yang putra. Ini yang putri sini sama sini. Ya silakan. Baunya sini depan Pak. Ayo nggak apa-apa, sama aja yo. Nanti kalau ibu beritahu ya, fokus, kalian fokus.
bilangnya pemberiannya mundur, berarti kalian maju. Ya, udah fokus. Ya, nih 1, 2, 3 ya. Silakan. Maju, mundur. Fokus. Maju, maju. Mundur. Maju, maju. Kiri, kanan, mundur, maju, mundur, maju. Jangan fokus, tuh kan jangan fokus, maju, mundur, mundur, maju, maju, kiri, kanan, kiri, mundur, maju, mundur, maju, maju, mundur. Ya, cukup. Tepuk tangan untuk semuanya tadi. Ya. Supaya kalian itu tidak seperti ini, kalian difokus ya. Fokus aja ya, nggak fokus. Fokus. Supaya kalian lebih fokus lagi. Teks berita masih kan ya, teks berita. Nanti kalian bisa buka bukunya untuk teks berita. Nah, sebelum pelajaran mulai nih, masih SD ini ibu pengen tanya nih, pengen lihat ini apa ini, kota apa nih? Nanti ini ya, ini apa ini? Oh ya, Peter. Sebutan dengan keras apa ini? Mana ini jawabnya di M-nya di jadi Jakarta. Ya, tadi ibu tentang menjelaskan tentang belajar teks berita. Ada yang tahu tentang teks berita? Ya, siapa yang tahu tentang teks berita? Ya, siapa? Ya, siapa yang tahu tentang teks berita? Sebelumnya, manfaat kalian belajar, manfaatnya untuk apa ini kalau kalian belajar? Ya, 1 biar pintar. Ini untuk menambah daya ingat. Ya, daya ingat atau belajar pintar. Terus 2 bernalar kritis. Maksudnya ini tuh apa, kalian dari yang belum tahu cuma jadi lebih tahu, lebih memahami. Bernalar kritis apa? Kalian misalnya yang dulunya masih awam nih tentang berita-berita itu apa berita. Nah, ini jadi kalian tahu nih bisa bernalar secara kritis, ini punya ide apa, gagasan apa gitu. Misalnya apa, kalian punya ide apa, boleh kalian idenya dibicarakan sama ibu atau sama siapa, boleh idenya apa nih. Misalnya kalian punya ide nih kelas ini supaya lebih menarik lagi nih gitu, belajarnya bisa di outdoor, kan lebih punya gagasan ya. Boleh tidak? Boleh. Misalnya kalian mau pusat belajarnya di outdoor, nanti kalian bicara dengan guru mapel, tapi bukan cuma 1 ya, misalnya barangkali 2, soalnya kalau 1 mungkin akan waktunya akan menambah. Jadi outdoornya bisa yang dekat di sekolahan. Kalau misalnya mau keluar, waktunya kan bisa menambah. Nggak mungkin cuma 2 jam pelajaran itu untuk outdoor nih. Misalnya kalian lanjutnya, aku misalnya pengen belajar di outdoor tuh boleh. Gitu. Kemana ya yang dekat? Ke alun-alun, ke Taman Pancasila, Water Lake, itu di situ banyak anak-anak yang belajar di situ untuk pembelajaran berkritis outdoor seperti itu. Biar kalian tidak bosan belajar di kelas terus. Benar nggak semuanya? Nah, nanti kalau bisa dibicarakan dengan guru mapelnya nih, berkritis belajar di luar, jangan di dalam belajar terus. Udah pada pintar semuanya? Ya. Udah pintar semuanya nih. Nah ini siaga bencana melalui teks. Nah ini gambar apa ini? Adalah banjir. Siapa yang tahu banjir? Ya, bencana alam. Air banjir. Iya.
salah satu teks beritanya itu adalah mengambil banjir. Kenapa belum banjir? Karena sekarang lagi marak itu banjir, ya banjir. Ini banjir kemarin terjadi di daerah Brebes itu kan juga ada nih banjir ya. Bencana itu bisa melalui apa aja? Ada longsor, apa lagi banjir, ya terus gempa. Nah, nah itu salah satunya ya. Terus teks berita, nih teks berita. Teks berita itu apa aja teks berita yang bisa diambil atau diambil dari atau dimunculkan untuk bertanya apa melalui apa teks berita apa? Ya, apalagi Mbak. Nah, teks beritanya apalagi nih? Mana Cantika nih ya Cantika? Apa? Ya, teks beritanya apa? Misalnya prestasi, misalnya prestasi SMP 3 kelas 7C. Nah, itu. Telah menjuarai apa? Kejuaraan futsal. Telah menjuarai OBDE. Nah, itu kayak gitu. Misalnya teks beritanya seperti itu ya. 3 bulan yang lalu SMP 3 telah melaksanakan kegiatan P5 dengan baik. Iya. Mengusung tema kewirausahaan. Kan begitu itu beritanya seperti ini ya, berita yang positif. Ada juga berita yang apa disebut dengan bohong ya, atau berita palsu. Itu tidak boleh kalian sebarluaskan, tidak boleh dianggap benar yaitu hoax ini. Tapi kalau misalnya teks berita dari berbagai sumber nih, dari berbagai media massa pemberitaan SMP 3 prestasi, berarti itu kan sudah betul. Kalau SMP 3 sudah teks beritanya. Nah ini apa yang disebut dengan teks berita? Ya udah, silakan ya. Teks berita apa teks berita? Ya, teks berita apa? Silakan, ya Cantika. Teks yang berinformasikan peristiwa atau bencana Ya, tunjuk jari. Ya, silakan Mas. Teks yang berisi informasi suatu peristiwa atau kejadian secara faktual atau berdasarkan kenyataan. Ya, terus apa lagi? Teks berita apa nih? Teks berita nih. Nih, nih. Ya, teks berita apa teks berita nih? Ya, teks berita nih. Ya, teks berita. Bisa adalah teks yang berisi informasi suatu peristiwa atau kejadian secara faktual atau berdasarkan kenyataan. Nah, ya tadi udah disebutkan ya di sini itu teks berita misalnya kejuaraan yang diperoleh dari siswa-siswi SMP 3 itu teks berita. Masih ini atau berita. Beritanya tuh aktual. Aktual itu berarti bukan berita bohong. Bukan hoax. Tapi kalau berita yang kurang baik tidak usah disebarluaskan, hanya untuk biasanya itu ada teks berita. Itu namanya bisa berupa berita hoax atau berita bohong. Ya, berita bohong ini. Tapi kan kalau misalnya nih, sebentar lagi mungkin kalian akan SMP 3 menyambut Ramadan yang marhaban. Nah, itu kan itu teks beritanya marhaban yang Ramadan untuk SMP Negeri 3. Nanti kegiatannya kan ada teks beritanya seperti itu, menyambut bulan suci Ramadan. Itu seperti ini. Dengan apa? Kalian belajar pesantren kilat, tadarus Al-Quran, berbagi, ya kan, sedekah, itu kan hal-hal yang positif. Ya, terus kayak gitu, berbagi pada orang yang kurang mampu. Nanti menjelang Idul Fitri kalian zakat fitrah di sekolah berbagi dengan sekitar sekolahan yang kurang mampu. Itu kan kayak gitu, beritanya untuk marhaban ya Ramadan SMP Negeri 3. Kan beritanya positif atau tidak itu beritanya? Positif atau tidak beritanya itu tadi sebutkan ya, itu kan berita yang positif itu seperti itu. Marhaban ya Ramadan misalnya, karena mendekati bulan suci Ramadan sudah berapa hari lagi. Ini ciri-ciri teks berita. Ya, ciri-ciri teks berita apa? Mbak Cantika. Nah, silakan. Bahasa mudah dipahami, kronologis, aktual dan objektif. Ya dijelaskan Mbak. Itu aktual apa? Kalau aktual dan objektif. Peristiwa yang ditanyakan mengenai
benar-benar terjadi. Jadi bukan cuma hanya rekayasa ya. Misalnya nih, contohnya misalnya Ramadan ya Ramadan. Nah ini unsur-unsur berita biasanya menggunakan contohnya antisisme. Ya apa contohnya Mbak? Ya bacakan ini apa nih? Udah unsur-unsur berita. Apa? Ya apa itu apa? Bahasa Inggrisnya apa itu apa? Bot. Ya tambah bot. Ya bot. Ya macam wis. Buat ini buat. Nah, ini menggambarkan apa ini? Peristiwa yang terjadi atau diberitakan. Yang dari buat peristiwa yang terjadi. Peristiwanya apa peristiwanya? Kalian laksanakan STS. Habis itu, ya terus ini lanjutnya nih. Ini apa nih? Di mana terjadinya peristiwa yang diberitakan. Ya di mana? Tepatnya di mana ini? Berarti di mana tempatnya? Di sekolahan atau di SMP Negeri 3 Tegal. Ya Mbak. Ini apa ini? Lanjutnya. Kalau di mana itu bahasa Inggrisnya apa? Di mana? Ya. Ya ini apa nih? Lanjutnya. Ya Mbak ini apa nih? Kapan? Kapan itu bahasa Inggrisnya apa kapan? Kapan itu waktu atau peristiwa waktunya kapan ya bulan Maret awal ya kan masih ini bulan Maret masih STS dulu nanti bulan ya siapa atau pelaku atau yang terlibat dari peristiwa yang diberitakan. Siapa? Siapa itu Bu? Siapa ini? Pihak pelaku tokoh yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan. Siapa saja ini tokohnya? Saya tokohnya itu siapa yang terlibat di sekolah kan? Siswa kelas berapa? 7, 8, 9, terus ada siapa lagi? Guru, Pak Ibu guru, ya, kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan lain-lain. Nah terus, ya lanjutnya, mengapa? Ya, mengapa apa bahasa Inggrisnya itu mengapa? Why? Mengapa itu why? Nah, why? Why? Mengapa? Alasan kenapa sih kamu melaksanakan STS? Ya, karena udah waktu tengah semester. Ini alasan. Kenapa kamu itu bersedekah? Nah, kan ada alasannya nih. Kenapa nih? Ya karena Ramadan. Kenapa nih? Kenapa? Karena yang bulan suci Ramadan kan ya mesti dengan hal kebaikan. Sedekah, tadarus Al-Qur'an, berbagi, ya kan berbagi ya kamu bisa biasa kalau Jumat ya Jumat berbagi ini juga nanti bisa untuk infak berbagi ini nanti untuk zakat ya benar nggak zakat fitrah zakat diberikan kepada orang yang tidak mampu misalnya diberikan sama teman sendiri boleh di sekolah misalnya ada siswa yang kurang mampu boleh atau misalnya yang udah meninggal atau ayah yang udah meninggal boleh di sini boleh kata gurunya itu aja bisa ini nanti sebagian untuk siswa sini sebagian nanti diberikan kepada orang yang tidak mampu. Kenapa diberikan seperti itu? Untuk melatih kalian supaya kalian nanti berjiwa sosial. Tidak boleh kalian itu menjadi anak yang tidak baik, kurang baik. Tapi kalian berjiwa sosial supaya kalian itu saling berbagi. Kalian begini, aku orang gak mampu orang berbagi, ya gak usah kamu malah itu gak usah. Tapi alangkah baiknya kamu memberi sedikit, tapi kamu benar dapat berbagi itu tidak mesti harus kamu mesti dengan uang yang banyak atau sedekah yang banyak. Tersenyum saja itu sudah berbagi. Nah, tanya misalnya nih, Andi apa kabarnya? Baik senyum. Banyak. Nah, itu kan kayak gitu. Cantika gimana kabar Cantika gitu. Makanya kalau dipanggil ya, panggil baik kayak gitu. Cantika, Subhanallah. Itu kan gak baik itu bukan sedekah, bukan merupakan ciri sifat dari SMP. Senyum, walaupun kalian beberapa banyak yang ada masalah. Aku lagi begini, mungkin nggak apa-apa galau juga nggak apa-apa. Masih kalian bisa ini.
Ya lanjutnya ini yang terakhir apa yang terakhir? Nah ini apa? Ya bagaimana itu apa bagaimana? How? Bagaimana itu bagaimana? How bahasa Inggrisnya tuh. Atau lebih terkenal itu 5W1. Nah itu how. Nah cara atau proses terjadinya peristiwa yang contohnya ini ada dari ini, atau kalau bahasa Indonesia itu adiksi itu merupakan dari unsur-unsur berita, unsur teks berita. Nah ini struktur teks berita. Nah struktur teks berita. Ya struktur teks berita. Nah, ya. Kepala berita apa headline? Jadi judul berita utama. Kalau misalnya berita pasti ada judulnya, ini judul berita utama tadi. Bencana alam banjir. Lanjutnya Mbak. Ya, poin dari adiksi Mbak. Nih, teras berita atau lead. Mungkin kalian udah tahu teras, mungkin kan kalau teras sama ya kayak kamu punya teras di rumah itu teras. Pembuka yang berisi intisari pembukanya. Nanti pembukanya apa tadi? Juga pembuka ini beberapa poin adiksi Mbak yang tadi sudah disebutkan ya. Itu tadi yang sebelumnya itu poin dari ini itu teras berita atau lead, bahasa Inggrisnya kalian lebih paham lead. Ya. Nah ini ada teks berita. Teks berita ya, ini ada teks berita. Kenapa ya? Teks berita. Ya, silakan baca dulu maju. Salah satu siapa yang mau maju ke depan? Bacakan teks berita. Lampiran teks berita. Sebuah rumah di Brebes terendam banjir awal kota. Ya lanjutnya nih berita selanjutnya. Apa baca? Terima kasih. Suasana lalu Brebes, Jawa Tengah. Dihubungi secara ketika kepala pelaksana BPBD Brebes Menusri Mansur mengatakan pemerintah Kabupaten Brebes telah mendirikan dapur umum di Terima kasih. Tepuk tangan. Salah satu contoh tadi udah dijelaskan ya untuk teks berita. Jadi kalau kalian baca teks berita berusahakan. Jadi kalau baca teks berita itu salah satunya jangan lihat teks terus ya. Dilihatnya ke ya. Biasanya itu kalau teks berita itu nanti kalau di sini kamera belakangnya ada tulisannya. Walaupun sini ada tapi nggak bisa. Jadi kalian bacanya di nanti ke sini ke depan kamera, belakang kamera ada itunya, ada teks. Itu seperti itu. Itu untuk mensiasati supaya kalian baca teks berita itu tidak menunduk. Nanti kalian menganalisis ya, menganalisis dari teks berita ini kalian analisis. Nah, bakal kelompok kalian ya nanti presentasikan kalau sudah. You keep me wondering. Lalu langsung. Bentar, dan kalian tahu ini bisa melihat tayangan ini audio visual itu seperti ini ya. Apa audio visual ya? Bisa melalui tayangan televisi, melalui tayangan internet, itu kayak gini. Masih banyak korban banjir yang saat ini memilih pengungsian di berbagai pos pengungsian. Pemerintah wisata dilakukan di medis khusus Brebes untuk memeriksa kesehatan kepada para pengungsi. Dari petugas organisasi kesehatan
kami melaporkan langsung dari lokasi lanjut. Yang kedua, bagaimana kondisi terkini stasiun sana? Selamat sore Ibu dan pemirsa, dapat saya laporkan kira-kira tentang di wilayah Bantul atau penarikan press ini dapat saya laporkan bahwa dikabarkan masih ada 3 kelurahan yang terkena banjir, yaitu Kelurahan Dadar Bumi, Kelurahan Limang maupun Kelurahan Limang Itu, di mana pada pagi ini masih untuk orang dewasa. Makanya di daerah tidak masyarakat yang tidak kelurahan ini tapi Nah, ini tadi melalui tayangan audio. Kalau yang tadi dibacakan itu melalui televisi kita, kan bisa membedakan ya antara tayangan yang audio visual. Kalau audio visual itu bisa kalian lihat, konteks kita adalah bisa dibaca saja. Jadi kalian bisa melihat. Itu ini secara langsung atau tidak langsung sih? Coba. Kalau bisa lihat bagian satu lagi. Apakah ini temuan rasa dugaan pelanggaran yang terjadi pada proses tahapan pemilu, walaupun laporan dari masyarakat tentang laporan disampaikan secara resmi melalui mekanisme penanganan pelanggaran. Memenuhi syarat tadi yang berbeda, tidak ada usulan untuk menolak seluruh laporan dari masyarakat. Tadi ada 2 buah tayangan ya dari berita. Itu dia punya audio visual apa belum? Sudah. Kalau yang tayangan pertama itu langsung atau tidak langsung? Ya. Ciri-cirinya apa kalau yang langsung tadi? Ya, pintar. Berarti kalian menyimak dengan baik. Yang pertama itu langsung tidak melalui perantara ya, langsung dari sumbernya. Dia langsung dari Brebes mengenai tadi berita kebanjiran. Kalau tadi yang kedua berita audio visualnya langsung atau tidak langsung? Langsung atau tidak langsung? Yang kedua, kalian bisa tadi melihat ya tayangan yang kedua itu yang dari Kota Bandung itu langsung atau tidak langsung? Tidak langsung. Kenapa tidak langsung? Itu kalau SKP kalau tadi langsung dari sumbernya tempat kejadian. Nah, bisa kalian bedakan. Ada yang membuat LKPD ya di kertas akan itu. Saya buat LKPD. LKPD itu apa LKPD? Lembar kerja peserta didik. Ya, kalau buat LKPD ya, LKPD. Tentang teks berita yang tadi itu bagikan tadi. is our love strong, just like a love song, baby it's haunting me. Pengertian teks berita ini kalian jelaskan ya. Terus jenis-jenis teks berita. Masih ingat ya jenis-jenis teks berita? Yang ketiga nih, bagaimana cara membedakan berita baik dan berita palsu atau silakan. Ini yang pertama ini pengertian teks berita. Jenis-jenis teks berita. Bagaimana cara membedakan berita baik dan berita palsu? Akhirnya ini mana waktunya sudah selesai, itu nanti yang LKPD yang belum selesai boleh dilanjutkan di rumah. Jadi teks berita yang ibu jelaskan tadi, kalian sudah mengerti dan memahami semua tentang teks berita? Sudah. Kalian sudah apa? Teks berita apa teks berita? Apa yang teks berita tadi? Ya, teks berita. Teks berita.
what you're thinking. It's like I'm sinking deep underwater. Maybe it's harder